sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, oh tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kekasih Tuhan, saatnya kita masuki pengakuan dosa. Kita bersama-sama menerima Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kekasih Tuhan, demikian hukum kasih yang kita terima. Setelah kita menerima hukum kasih ini, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersama-sama memohon belas kasihan-Mu, karena kami belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami, dan belum mampu mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan, kasihani kami. Amin. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita diingatkan akan firman Tuhan tentang anugerah yang sudah kita terima dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian berita anugerah yang kita terima. Kita lanjutkan, kita menerima petunjuk hidup baru dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih Tuhan, mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyanyikan kidung kesanggupan, kidung jemaat 370, bait yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudara yang membaptiskan anak dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Bapak Ibu Andika Adi Kristian. Yang kedua, Bapak Ibu Aditya Rangga Pradikta. Bapak Ibu yang saya kasih, supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak-anak saudara agar ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percayanya. Saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Dua, apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak-anak yang saudara-saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Tiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab saudara atau Bapak Ibu
Andika Adi Christian, Bapak Ibu Aditya Rangga Pradikta, Kami bersedia. Amuresa Selomita Christian, kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya. Xavier Yoel Alessio Pradikta, kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan mengantarkan berkat kepada orang tua yang baru saja membaptiskan anaknya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong dan memampukan saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk, dan kepada Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan anak-anak, silahkan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan, agar anak-anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara iman percaya kami, dan kami pun Kau mampukan untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kami supaya mereka juga merasakan keselamatan dari-Mu. Berkatilah Tuhan orang tua yang baru saja membaptiskan anaknya. Tuhan berkati, Tuhan tuntun supaya mereka dimampukan untuk mendidik anak-anak mereka, baik Bapak Ibu Andika Adi Christian ataupun Bapak Ibu Aditya Rangga Pradikta. Kami serahkan keluarga ini dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan anaknya, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih jemaat Tuhan, waktunya kita mengaturkan syukur karena Tuhan senantiasa memampukan kita memelihara keluarga kita, dan juga syukur secara khusus dengan baptis yang sudah dilaksanakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur kita iringi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait yang pertama, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Anggur yang menang
Kekasih Tuhan, kita bersama-sama mengaturkan doa syukur dan syafaat serta pelayanan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan atas limpahan berkat-Mu di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Dan kami serahkan untuk kelanjutan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan, keluarga kami, jemaat-Mu, dan juga di dalam kami bersama-sama hidup di tengah masyarakat. Kami serahkan Tuhan supaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk bersama-sama dengan masyarakat sekitar kami, secara umum dengan bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami melangkah bijak, melangkah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di satu sisi kami menjaga hidup dan kehidupan kami, kesehatan kami. Di sisi lain kami juga senantiasa Engkau mampukan mengasah kepedulian kami terhadap sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya langkah hidup kami sungguh berarti. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Tuntun dan berkati kami supaya sungguh firman-Mu menjadi sarana kami semakin dikuatkan iman percaya kami, dan kami semakin sembodo di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang kita terima saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Keluarga yang tidak khawatir. Keluarga yang tidak khawatir. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita mencermati saat ini, kita bisa melihat banyak sekali orang yang merasakan khawatir. Khawatir akan pekerjaannya. Terlebih orang-orang yang berjualan di pasar di pinggir jalan, yang biasanya jualan sore sampai malam hari, tetapi saat ini ada batasan jam mereka mau tidak mau harus tutup. Kekasih Tuhan,
Masih banyak lagi kekhawatiran yang terjadi di keluarga, bagaimana menuntun anak, bagaimana mencukupi kebutuhan anak untuk sekolah, untuk kuliah, dan sebagainya. Apakah uangnya cukup? Apakah bisa menuntun anak dengan baik? Firman Tuhan yang kita terima saat ini mengajak kita supaya tidak khawatir, karena kita melebihi burung-burung di udara, kita melebihi daripada bunga bakung, kita melebihi dari rumput-rumput. Kita ini adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Untuk itu kita bersama-sama mari merasakan, mengingati karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena kita ini melebihi dari burung-burung, melebihi dari bunga bakung, melebihi dari rumput-rumput yang ada yang didandani Tuhan dengan begitu baik. Saat ini kita bisa bersama-sama menyaksikan ada keluarga yang membaptiskan anaknya. Inilah bukti bagaimana keluarga ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita ini milik Tuhan, keluarga Tuhan, semua bagian dari keluarga kita ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi bagaimana kita menghadapi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Soal kesehatan kita dan sebagainya, yang penting kita mengikuti apa yang harus kita lakukan, misalnya dengan prokes dan sebagainya. Dan terlebih dalam iman kita yang penting, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baptisan bukti, yang penting adalah mencari kerajaan Allah, yang penting adalah anak-anak dibaptis. Setelah itu kita dimampukan untuk membimbing anak-anak, menuntun anak-anak. Dan anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Yang membaptiskan adalah orang tua. Jadi kalau dalam perjalanan ada simbah, ada orang lain, ada pembantu dan sebagainya, mereka hanyalah membantu kita, menolong kita. Tetapi yang pokok, yang harus menuntun, membimbing, mengarahkan adalah orang tua yang menyerahkan anak kepada Tuhan, menerima baptisan. Jangan khawatir, jangan dikalahkan anak dengan pekerjaan-pekerjaan kita, karena bekerja kita kemudian wahana dititipkan simbah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menata? Jadi bijaksana, kita bijaksana. Ada waktu kita tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Memang kita begitu sibuk. Saya pun juga merasakan, kalau dulu pernah punya pembantu, ya mereka membantu kita. Simbah juga menolong kita. Kita bisa menitipkan, tetapi hanya menitipkan, tidak menyerahkan. Tidak baku, tapi untuk tambah. Simbah untuk tambah, bukan untuk baku. Mari kita bersama-sama merasakan kebanggaan kita karena kita menjadi milik Allah. Kebanggaan kita, kita mampu menuntun keluarga kita, dan kita jauh dari khawatir karena kita sudah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan berkati keluarga saudara-saudara. Terlebih Tuhan berkati bagi keluarga yang baru saja membaptiskan anaknya. Amin. Waktu teduh untuk kita. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Waktu teduh cukup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan. Dasar untuk mengumpulkan persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi oleh kidung jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberi kami berkat yang sangat luar biasa. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa untuk memuliakan nama-Mu dan sucikan persembahan ini, Tuhan. Dan untuk pengelola persembahan ini berilah kebijaksanaan supaya lebih bisa bijaksana untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 369A, bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji.
Jemaat yang terkasih, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di grup jemaat GKJ Pedan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama